Selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Lili Indahwati, memandu acara Live dan Mature bersama CD Channel. Seperti biasa, Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 8 malam. CD Channel kembali menampilkan acara Live dan Mature dengan topik yang bukan hanya menarik dan kekinian, tapi juga syarat dengan Dharma. So, kamu yang mau belajar sambil mendengarkan Dharma, beneran nih harus subscribe ya, dan jangan lupa bunyiin loncengnya di bawah ini. Oke, nah untuk malam ini topik kita adalah metode dan teknik Buddhis dalam menangani inner child. Dan kebetulan narasumber kita malam ini adalah seorang anggota Sangha dan juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha di Semaratungga. Dengan narasumber kita adalah Ayah Tita Carini Terry. Namo Buddhaya, Ayah. Ya, Namo Buddhaya, Ci. Ya, gimana kabarnya, Ayah? Baik, ini? Terima kasih. Senang sekali kembali lagi ke Lamar. Iya. Ya. Semoga enjoy ya untuk malam ini. Ya, dan juga pasti. tadi baru nyampe ya sore tadi dari Semarang. Thank you sudah hadir di acara malam ini. Ya. Oke, Ayah, kita ini hari ini kan membahas tentang metode dan teknik Buddhis dalam menangani inner child. Seperti yang kita tahu belakangan ini ya, kita itu di lapangan atau di dalam bermasyarakat, kita itu sering bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah inner child. Misalnya itu di dalam satu keluarga, ada anak yang lagi ngobrol dengan orang tuanya. Dan sepertinya bawaannya tuh seperti emosi terus gitu loh, padahal lagi cerita atau dia lagi diskusi. Dan dia merasa seperti bete, marah, kesal. Bahkan rasanya tuh ingin menjauh. Padahal mereka tuh tidak lagi marah. Tapi dalam hati mereka tuh seperti sesak gitu loh. Nah, menurut Ayah, anak atau remaja atau juga bahkan orang dewasa ya yang masih memiliki orang tua, terkadang itu kalau ketemu orang tua aja tuh kayaknya sepertinya tuh ngomongnya tuh kayak apa sih? Anjing sama kucing gitu loh ya kan. Kayaknya kalau ngomong dikit atau orang tuanya dikit sudah langsung emosian gitu loh. Nah, menurut Ayah, apakah orang seperti itu bermasalah dengan inner child-nya mereka? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, menarik. Ya, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu inner child. Jadi, inner child itu adalah istilah dalam psikologi modern yang merujuk pada bagian dari diri kita yang menyimpan luka, emosi, harapan, atau ketakutan dari masa kecil. Dan bagian ini seringkali tidak kita sadari, tapi muncul dalam pola reaksi emosi, ketakutan yang tidak logis, kebutuhan akan pengakuan, kasih sayang, dan rasa aman. Jadi, ya itu adalah emosi-emosi atau trauma-trauma yang sebenarnya belum terrilis. Sehingga tanpa disadari, ya tadi munculnya seperti tadi. Mereka sebenarnya bukan ingin marah, tapi ya begitu saja muncul. Nah, jadi bisa dikatakan ya mereka mengalami masalah inner child. Nah, kalau dari masalah inner child dari setiap personal seseorang ini, berarti itu kita melihat kembali lagi kalau kita flashback, berarti itu adalah pola asuh ya? Tidak bisa semata-mata itu pola asuh, tetapi ya, itu bisa menjadi trauma karena trauma masa lalu itu kecil, masalah tidak hanya berhubungan dengan orang tua, tapi juga lingkungan dan sebagainya. Ya, mungkin waktu pada saat dia pada saat kecil bisa aja mungkin ada interaksi yang tidak nyaman, misalnya dengan saudaranya bisa atau jadi. dengan di sekolah gitu benar ya. Sekali. Okay. Nah, kalau seperti itu, ketika seseorang mengalami inner child yang seperti itu, apakah ada solusinya? Iya, pasti ada solusinya. Ada solusinya, dan solusinya itu kita harus menyadari dulu. Pertama, kita harus menyadari dulu emosi-emosi yang muncul ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan emosi ini, kita tidak menolaknya atau melawannya. Tapi kita belajar untuk mengamati dan memahaminya dengan penuh kesadaran. Emosi yang muncul itu adalah bentuk dari perasaan. Jadi saya sering sekali menyampaikan bahwa apapun bentuk emosi itu adalah perasaan. Dan sebagai manusia biasa yang terdiri dari nama dan rupa, mental dan fisik, ketika perasaan itu muncul itu adalah hal yang sangat wajar.
Jadi kalau misalnya kita dalam pandangan agama Buddha nih, kita dikatakan sebagai manusia, dikatakan sebagai makhluk hidup ketika kita memiliki nama dan rupa. Nah, nama terdiri dari kesadaran, perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran. Dan rupa itu adalah kondisi fisik. Ini, jadi perasaan salah satu dari nama. Dan perasaan itu ada berbagai bentuk. Marah, bahagia, sedih, kecewa itu adalah bagian dari perasaan. Ketika itu muncul, itu ada hal yang sangat alamiah. Tapi harus ingat, kita tidak terseret oleh bentuk-bentuk perasaan tersebut. Ketika misalnya, jika perasaan bahagia yang muncul, mungkin itu nggak akan masalah. Tetapi jika yang muncul itu adalah kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kalau kita tidak benar-benar memahami ini sebagai bagian dari mental, ini akan menjadi masalah dan kita akan terseret. Jadi ketika dalam pandangan Buddhis, emosi bukan musuh. Ia adalah cerminan batin kita. Cerminan batin kita ketika kita marah, sedih, atau takut muncul, itu adalah kesempatan kita untuk menyelami diri sendiri. Jadi bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengenali akar kemelekatan, luka, atau harapan yang tersembunyi di baliknya. Jadi ya. Berarti memang kita tuh harus sadar, awareness, kembali lagi ke awareness. Jadi kadang kalau orang yang tidak menyadari itu mungkin perlu bantuan pihak ketiga kali ya, Ayah ya? Iya. Karena kadang orang kalau marah tuh dia tidak sadar. Apalagi pada saat at the moment itu dia lagi marah, emosi itu kadang dia tidak menyadari kalau dia lagi marah. Benar. Mungkin kadang ya seperti yang kita ketahui, kadang di lapangan itu kalau kadang tuh kita bisa lupa kalau kita tuh pada saat itu lagi sedih kah, lagi marah kah. Kadang memang perlu kita tuh terbuka untuk siapa yang berani untuk merecall kita gitu loh. Kamu apakah ada masalah gitu loh. Jadi kita tuh juga harus belajar untuk terbuka ya. Iya, jadi keterbukaan itu sangat penting, baik itu keterbukaan terhadap orang lain, dan yang paling penting adalah keterbukaan, kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika ada perasaan marah, kita mengakui bahwa ada kemarahan. Ketika ada kesedihan, mengakui dengan sejujur-jujurnya ada kemarahan. Jadi ada kemarahan, ada kekecewaan, kita mengakuinya secara jujur. Dengan demikian kita paham bahwa ini kemarahan, ini kesedihan, ini ketakutan. Ketika kita mengenali dengan baik emosi-emosi atau perasaan-perasaan tersebut, maka dengan demikian kita baru mampu merilisnya. Ketika tidak, dengan penolakan, denial, itu akan terus membuat kita terperangkap. Ya, jadi menumpuk terus. Iya. Ya. Kembali pada saat saya lagi belajar parenting, dulu saya tuh juga orangnya nggak bisa meregulasi emosi saya. Kadang di kejadian pertama kita sudah emosi, pulang ke rumah ketemu anak mungkin nakal atau kita tiba-tiba meledak. Gitu kan. Nah, baik setelah saya menyadari saya lagi mungkin emosi saya lagi tidak stabil, anak mendekati, saya bilang, kamu tahan dulu, mama lagi emosi. Jadi biar kita tidak menyalurkan emosi kita yang kejadian pertama itu ke orang lain lagi gitu loh. Jadi kita tuh kayak itu mungkin ada suatu kesadaran kita yang sudah kita alami, kita tahu bahwa jangan lagi emosi itu menular ke orang yang lain lagi gitu, supaya jangan orang lain itu mendapat trauma yang tidak mengenakan dengan kita. Mungkin seperti itu ya, Ayah ya. Iya, jadi fungsinya kita mengenali emosi kita tanpa kita sadari itu mampu melemahkan kekuatan. Misalnya ketika kita marah, kita menyadari ada kemarahan. Tanpa kita sadari, kekuatan kemarahan ini akan melemah. Nah, kita bisa lihat juga orang yang marah dengan sadar, dengan mereka yang marah dengan tidak sadar, itu berbeda. Reaksi ataupun respon yang diberikan itu akan berbeda. Sehingga ya kekuatan kesadaran ini sangat penting sebagai filter, sebagai benteng bagi kita. Dengan secara alamiah, dia akan melemah sendiri. Jadi kita tidak mengendalikan, kita tidak
mengkontrol. Kenapa? Katakanlah kalau kita mengendalikannya, kita mengkontrolnya, dia akan menjadi bom waktu. Jadi akhirnya yang gampang terjadi apa? Senggol bacok. Karena nggak ada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Tapi ketika kita menyadari kalau ada kemarahan, ya tadi misalnya ini ada kemarahan, jadi oke, biarkan saya sendiri dulu. Nah, ini membantu. Jadi di sini bisa dikatakan dengan cara sederhana ini yang mampu membuat kita senantiasa sadar bagaimana memahami kondisi kita sendiri, sehingga ya tadi nggak sampai senggol bacok. Ya, benar. Nah, kalau seperti ini, kalau kita sudah tahu root cause-nya, berarti kan akar masalahnya kita lagi marah. Cara kita itu tools-nya itu supaya marah atau dari masalah inner child yang negatifnya itu kita bisa merilisnya dari segi dalam agama dari segi Buddhis. Menurut Ayah itu bagaimana? Oke. Tentu yang pertama adalah dengan cara melakukan meditasi. Itu yang sering dilakukan. Tetapi seperti yang kita ketahui, banyak yang mengatakan, Ayah saya nggak bisa meditasi, saya nggak bisa duduk diem. Ya benar juga sih, nggak semua orang itu bisa duduk diem. Ya tentu meditasi itu adalah satu cara. Tetapi kita masih punya banyak cara yang lain. Misalnya dengan perenungan ajaran atau Dhamma reflection, lalu kita juga bisa melakukan puja, lalu praktik dana, hidup dalam berkomunitas, dan menulis jurnal kesadaran. Lalu seperti apa perenungan terhadap ajaran itu? Misalnya dengan menumbuhkan sati dalam diri kita. Setiap kali emosi muncul, misalnya ada marah, ada takut, ada cemburu atau sedih, jangan buru-buru menghakimi atau menghindarinya. Kita belajar untuk benar-benar jujur dengan terhadap perasaan-perasaan yang muncul terhadap dalam diri kita itu. Misalnya cukup dengan mengatakan dalam hati, ini adalah luka lama. Aku melihatmu. Aku tidak akan menolaknya. Aku akan duduk bersama rasa ini. Jadi kita benar-benar mengakui kalau ada marah, ada takut, ada kecewa, dan kita menerimanya, tidak menolaknya. Jadi bersama dengan perasaan ini. Nah, sehingga ketika dengan demikian kita bisa bersahabat dengan perasaan yang muncul ini. Dan kita tahu kalau itu yang menyakitkan. Tapi ketika kita bisa menjadi sahabat dengan perasaan-perasaan tersebut, katakanlah emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif, akhirnya dia bukan lagi musuh yang menyakiti kita. Tetapi kita bisa hidup bersamanya. Kenapa? Ini penting karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini, kita nggak akan bebas dari yang namanya takut, marah, kecewa, dan yang lainnya. Karena menyenangkan dan tidak menyenangkan itu adalah dua kondisi yang tidak bisa bebas dari kehidupan kita. Nah, ketika kita mengenali itu, dia akan menjadi sahabat bagi kita sehingga kita mampu hidup bersamanya. Jadi ada marah, ada sedih, yaitu lumrah, wajar, alamiah. Nah, yang kedua, berikan cinta kasih atau metta. Misalnya dengan cara sederhana, semoga bagian diriku yang terluka merasa damai. Semoga aku bisa menerima diriku apa adanya. Kita tahu bahwa ya kita sebagai manusia biasa, sebagai putu jana, tidak ada yang sempurna. Jadi pasti ada celah ketidaksempurnaan dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menerima diri kita yang apa adanya? Ada saatnya kita terluka, ada saatnya kita bahagia. Jadi itu diantaranya. Lalu kita memahami akan hukum ketidakkekalan. Ketika kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita tahu bahwa ini pun pasti akan berlalu. Karena anicca, ketidakkekalan itu. Dengan demikian, ketika kita memahami akan hukum ketidakkekalan ini, anicca ini, maka kita akan menyadari bahwa
kebahagiaan ada kalanya kita bahagia, ada kalanya juga kita menderita. Misalnya ketawa, juga nggak mungkin ketika kita bahagia 24 jam ketawa ya. Itu kalau misalnya 24 jam ketawa itu mungkin ada sarafnya yang putus atau harus ada bantuan tenaga medis lagi. Ataupun ada yang bilang ketika baru putus cinta menangis 3 hari 3 malam, kayaknya itu juga nggak mungkin, pasti ada breaknya. Iya, Nah, capek jadi, juga kalau nangis terus. Benar, kalaupun benar dia sampai nangis 3 hari 3 malam tanpa break, kayaknya itu juga memang butuh bantuan medis. Nah, jadi di sini kita bisa memahami ketika kita memahami akan ketidakkekalan ini juga menjadi kekuatan bagi kita bahwa kesulitan apapun yang kita alami ini pasti akan berlalu. Ya. Nah, lalu yang ketiga tadi melakukan puja. Ketika kita dengan melakukan puja, membaca parita, membaca sutra ataupun mantra, ini juga menjadi kekuatan bagi diri kita karena ini akan memberikan ketenangan bagi diri kita sehingga kita bisa ya merilis ya emosi-emosi katakan atau ingatan-ingatan yang kalut tersebut. Misalnya kita bisa memusatkan pikiran kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita memunculkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini juga bisa sangat menenangkan bagi diri kita karena kita tidak akan merasa sendirian. Ada loh Buddha sebagai guru saya, ada loh Dhamma sebagai kita katakan pedoman saya. Terus misalnya Sangha, saya memiliki komunitas, saya tidak sendirian. Ini akan menjadi kekuatan bagi diri kita. Lalu misalnya tadi Sangha, komunitas, hidup dalam komunitas, kita bisa berbagi dengan yang lain, kita sharing. Akhirnya kita akan menemukan ternyata ya setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Saya tidak sendirian. Jadi ketika kita mengalami berbagai masalah, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita jadi tahu, oh iya, saya tidak sendirian. Yang lain juga mengalami yang sama. Yang lain juga, apa yang saya alami mungkin belum seberapanya penderitaan saya. Ada yang lebih berat. Nah, di sana menjadi kekuatan bagi diri kita. Lalu menulis jurnal kesadaran. Pada saat kita menulis, kita melakukannya dengan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya mengungkapkan perasaan kita pada saat itu. Dengan demikian, itu akan membuat kita menyadari apa yang sebenarnya muncul. Karena kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, ada denial, misalnya marah muncul, kita tidak mengakuinya, itu akan begitu terus terulang dan terulang. Ketika menghadapi hal yang sama, kita akan memberikan respon yang sama. Marah akan terus marah, dan ini nggak akan mampu. Akhirnya kita membenarkan kalau kemarahan muncul itu dengan reaksi yang kita berikan itu adalah benar, padahal tidak. Meskipun tadi di awal saya mengatakan bahwa ada kemarahan itu adalah hal yang alamiah, tapi bukan berarti kita membiarkannya untuk terus berkembang. Dengan cara kita mengenalinya, menulis secara jujur, ini akan sangat membantu. Dan ini juga nanti misalnya beberapa hari kemudian kita sudah melewati masa-masa tersebut, kita membaca kembali apa yang kita tulis, mungkin kita akan menertawakan diri kita sendiri. Loh, kok begini saja saya marah ya? Nah, ini akan sangat membantu menyembuhkan. Oke, dari tadi yang Ayah sharing, mungkin saya akan breakdown ya. Yang meditasi mungkin kita sudah tahu. Satu, gak semua orang bisa meditasi. Saya juga sendiri gak bisa meditasi, yang katanya meditabo. Lalu yang kedua, mengembangkan sati. Nah, kalau mengembangkan sati itu berarti kita seperti menyadari, sadar bahwa kita lagi marah. Benar ya Ayah ya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah tadi membaca sutta, membaca parita. Mungkin Ayah bisa sedikit cerita. Kadang kan ada juga di luar sana kan mungkin yang menonton Life and Nature malam ini, mungkin ada yang dia masih baru sebagai Buddhis atau masih awam. Nah, parita atau sutta apa
yang bisa membantu mereka, yang bisa mereka lakukan misalnya di rumah, membaca parita yang membaca parita yang bagian mana supaya bisa membantu mereka untuk merilis. Oke, baik. Untuk hal yang sederhana tadi yang misalnya pemula, untuk hal yang sangat sederhana itu adalah ketika misalnya kita membacakan nama Karagata, Tisarana, terus Wandana. 3 hal ini saja ketika kita memiliki keyakinan yang kuat akan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita merenungkan kualitas-kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini akan membangkitkan bentuk-bentuk mental berharga atau katakanlah yang baik dalam diri kita. Dengan kita meletakkan, mengagungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha di sana, ketika kita melakukannya dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan, hal negatif atau bentuk-bentuk negatif itu nggak akan berkembang. Ini akan sangat membantu, ya. Jadi secara sederhana itu bisa kita lakukan. Oke, berarti intinya pada saat kita membaca itu kita mind and soul kita juga harus berada di sana ya. Benar, kalau enggak nanti jadi seperti beo, cuma bunyi aja tapi enggak tanpa pemahaman. Iya. Jadi nggak efektif jadinya Nggak gitu. efektif. Oke, nah itu tadi yang keempat kalau nggak salah itu tentang jurnal, jurnal kesadaran. Nah, kalau yang saya tahu dulu tuh kalau saya belajar nulis jurnal, saya tuh diajarin dulu tuh jurnal syukur dulu. Nah, jurnal syukur, jadi di depannya itu ada menulis saya bersyukur dan berterima kasih, bla 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 gitu kan. Nah, kalau di jurnal kesadaran, misalnya kan pasti kan ada ya umat yang suka menulis, hobi menulis, seperti menulis diary gitu loh. Nah, kalau dari segi agama Buddha, kita tuh kalau nulis jurnal kesadaran itu bagaimana kita memulainya? Oke. Dengan kalimat yang bagaimana? Oke, baik. Jadi kita bisa memulainya dengan menceritakan ya kondisi kita pada saat itu. Apapun itu ditulis dengan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya, lalu bagaimana perasaan kita, itu terjadi dengan siapa, terhadap siapa. Kita menulisnya secara jujur di situ. Lalu kita mengidentifikasi perasaan apa yang muncul pada saat itu, pikiran apa yang muncul pada saat itu. Misalnya ada marah, kita tulis setelah kita menceritakan sejujurnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita mengidentifikasi. Misalnya ada perasaan marah, kita tulis ada kemarahan, ada kesedihan, ya di sana. Nah, lalu kita melakukan refleksi diri. Ya, saya memilih untuk memaafkan. Ya, saya memilih untuk memaafkan. Saya menderita dan orang tersebut juga pasti menderita ketika dia melakukan hal itu terhadap saya. Saya memilih bahagia dengan cara memaafkan. Hanya dengan kelembutanlah maka akan ada muncul kebahagiaan pada diri saya. Jadi di sana kita udah belajar untuk bagaimana ya memaafkan. Yakin dan percayalah, mereka yang bahagia, mereka tidak akan melukai orang lain. Hanya mereka yang menderita, sebenarnya yang melukai kita atau melakukan hal-hal yang katakanlah tidak baik, sama mereka itu sebenarnya juga sangat menderita. Jadi kita memilih untuk memaafkannya dengan belas kasih, melihat mereka juga sebagai makhluk yang menderita di sana. Ini akan sangat membantu kita. Kalau misalnya yang tadi ayah bilang memaafkan, tapi yang orang yang di luar sana itu tidak sangat sulit ya, apalagi yang trauma atau kebenciannya itu udah sangat dalam. Nah, itu bagaimana menanganinya? Oke, tentu ini butuh proses ya. Ini butuh proses, tidak bisa serta-merta begitu saja. Ya, misalnya ya tadi seperti yang dikatakan butuh pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini mereka bersifat untuk bagaimana memberikan pemahaman pada diri kita, tapi itu tetap ada pada diri kita. Tapi bukan berarti kita nggak akan bisa, karena
dukungan dari luar itu sebagai manusia, makhluk sosial itu sangat penting bagi kita. Ketika kita mendengarkan banyak masukan-masukan, lalu kembali lagi pada diri kita melakukan refleksi diri. Tadi trauma, luka itu butuh waktu. Kita misalnya yang sering saya berikan contoh adalah bagaimana membuka pikiran, membuka pandangan, membuka hati seorang seperti menggenggam duri. Luka trauma itu seperti duri yang ada di genggaman kita. Semakin kita menggenggamnya, maka luka yang ada akan semakin dalam dan itu akan semakin sakit. Ya, kita pilih mau terus mengalami kesakitan atau mau bebas dari kesakitan tersebut. Untuk bisa lepas dari kesakitan tersebut, ya perlahan-lahan bukakan tangan kita, lepaskan duri ini. Luka yang ada, yang lama ini tentu tidak bisa begitu kita lepas lalu luka ini sembuh. Gak akan, butuh proses. Ketika kita mengikuti proses penyembuhan luka ini, meskipun dia itu ada bekas, ketika kita sudah melepas nih durinya, ini tidak akan menyakitkan lagi. Ini sama dengan pengalaman yang kita alami, yang tidak menyenangkan. Biasanya yang bermasalah itu adalah yang tidak menyenangkan. Ketika hal-hal tidak menyenangkan yang kita alami, kita tidak lagi mencengkramnya, ketika misalnya kita ingat kembali, itu tidak akan menimbulkan sakit. Jadi seperti luka yang memberikan bekas. Ketika kita melihat bekas ini, kita udah nggak sakit lagi. Kenapa saya kata demikian? Kita selama tidak amnesia, tidak mengalami demensia, kita akan selalu bisa mengingat. Nah, ketika kita mengingat itu, bagaimana tidak membuat kita terluka? Kita belajar untuk memahami bahwa itu semua sudah berlalu. Itu semua sudah berlalu. Kenapa? Karena biasanya yang membuat kita terluka itu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita mendengar seseorang memarahin kita, orang tersebut marahin kita itu cuma 1 menit, selesai. Bahkan mungkin dia sudah lupa dengan apa yang dia katakan ke kita. Tapi kita memutarnya sendiri. Dia yang marahin kita 1 menit, kita mengulanginya 10 tahun. Yang marahin kita itu sebenarnya sudah bukan orang tersebut, tapi diri kita sendiri yang terus mengulang. Nah, kembali mau milih yang mana? Terus menggenggam duri atau melepaskan duri ini? Ya, benar sih kata Ayah. Karena kadang kita itu responnya kita sebenarnya. Benar. Ketika kita dikasih sesuatu, responnya kita itu sudah langsung dapatnya itu kadang mungkin negatif. Padahal maksudnya dia nggak seperti itu. Iya. Gitu loh. Jadi kita jadi kayak apa sih ya? Berpikir selalu tuh negatif terus gitu. Nah, terkadang kan ada orang yang seperti itu, Ayah. Iya, benar. Nah, cara kadang mungkin kadang orang tua ya, yang kadang mereka sudah berumur, mereka tuh selalu sedikit-sedikit tuh negative thinking. Padahal sebenarnya itu tidak ada apa-apa. Benar. Tapi pikiran mereka itu kadang membuat mereka tuh kadang kayak ketakutan, membuat mereka tuh sama siapapun mereka nggak percaya gitu loh. Nah, apakah itu memang inner child-nya itu sangat bermasalah atau memang itu adalah karakter? Iya, jadi di sini kita bisa coba melihat inner child itu yang seperti apa sih. Jadi inner child itu adalah luka masa kecil, pengalaman traumatis, dan juga kenangan lama yang menjadi formasi batin, atau dalam bahasa Buddhisnya itu sangkara, dan itu tersimpan dalam aliran kesadaran winyana, di mana itu akan muncul melalui reaksi emosional yang berlebihan, kebiasaan menyabotase diri, rasa tidak layak, tidak dicintai, takut ditinggalkan, dan lain-lain, dan bahkan seperti yang tadi disebutkan. Dalam konteks ini, inner child adalah ekspresi dari sangkara yang belum disadari dan belum dilepaskan. Jadi kalau ditanya apakah itu bermasalah dengan inner child-nya? Iya. Jadi
sebenarnya mereka itu belum benar-benar rilis. Ya tadi, ya belum dilepaskan Iya, durinya. kadang mereka tuh kalau misalnya orang tua itu kalau dia menceritakan masa lalu itu pagi ada situasi yang membuat mereka sangat terluka, mereka akan selalu berulang terus tahun kemarin ngulang, tahun ini ngulang, atau mungkin tahun yang akan depan lagi diulang lagi gitu. Jadi berarti itu belum dirilis sama mereka. Benar, jadi itu belum benar sepenuhnya dirilis, yaitu sama seperti duri yang masih tertancap ini, yang masih menimbulkan sakit. Jadi bagi kita nih sebagai anak ya Ayah, mungkin di luar sana pasti ada lah ya, kita ini yang semua orang kita yang mengalami hal seperti itu dengan orang tua. Iya. Kita sebagai anak, bagaimana kita maksudnya membuat orang tua kita itu bisa melepas? Oke, tentu yang untuk orang tua mungkin ya kita ingin 100% untuk mengubah mereka itu tidak akan. Ya. Sulit. Itu hanya akan membuat kita lelah. Jadi sebagai anak, apa yang kita lakukan? Jadilah pendengar yang baik dan memahami, ya, orang tua kita punya luka. Dan kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Ya menerima mereka sebagaimana apa adanya. Berikan, tumbuhkan cinta kasih, tumbuhkan belas kasihan kita kepada mereka. Karena mereka mengalami penderitaan. Dengan kita menimbulkan cinta kasih dan belas kasih, ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya kita terus memaksa, misalnya, Mama ini nggak boleh, ini salah, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Iya. Karena dia nganggap kita mengintervensi mereka. Benar. Dan ini juga yang berkembang dalam diri kita itu nanti adalah ketidaksukaan. Dan baru-baru ini saya mendapatkan satu insight yang sangat luar biasa dari guru saya, Bante Nyana Suryanadi. Beliau mengatakan kebijaksanaan itu harus tumbuh sejalan dengan karuna. Hanya itu harus dibarengi dengan karuna. Kenapa? Karena kalau hanya kebijaksanaan yang berkembang, karuna tidak berkembang, itu nggak akan ada hasilnya. Akhirnya akan terbentrok sana sini. Tadi seperti yang kita tahu, ini nggak boleh loh, mengulangi yang sama itu nggak salah. Tapi ya mereka dalam kondisi seperti itu. Mereka sendiri punya penderitaan yang sangat luar biasa. Kita tahu ini salah. Kita bersikeras untuk membenarkannya. Tapi kita di satu sisi kita tidak mau memahami kondisi mereka yang sebenarnya. Ini akan menjadi masalah. Nah, maka di sana karuna harus berkembang. Benar, saya setuju dengan itu. Ketika karuna berkembang, belas kasih kita berkembang, kita memahami mereka bahwa mereka juga dalam kondisi yang menderita, ini akan menjadi penyejuk bagi mereka. Kita belajar untuk menerima, memahami penderitaan mereka. Dan kita pun tidak akan muncul penolakan. Yang muncul adalah penerimaan. Ya, jadi kita jadi empati. Iya, empati akan berkembang. Jadi ini juga jadi kekuatan bagi diri kita dan juga bagi mereka. Ya. Nah, itulah yang kadang yang anak-anak muda sekarang masih belum bisa. Benar. Ya. Karena empati mereka itu belum berkembang semestinya. Jadi masih egonya masih tinggi. Jadi ini maunya gue loh, gitu loh. Iya. Jadi misalnya orang tua kadang kan juga punya egonya. Benar. Kamu sebagai anak harus dengerin saya. Benar. Gitu loh. Jadi sama-sama saling ego, akhirnya saling melukai satu sama lain. Benar. Gitu. Iya. Benar. Jadi kita jadi menyadari bahwa semuanya memang kebijaksanaan, kesadaran itu harus berbarengan dengan empati. Iya, dengan empati, dengan belas kasih. Jadi kalau dalam sebenarnya ada yang bilang dari Mahayana dikatakan Maha Karuna dan Maha Panya. Sebenarnya dalam Theravada juga sama. Maha Karuna, Maha Panya itu harus berbarengan. Jika tidak, ya kita nggak akan bisa mampu memahami penderitaan makhluk lain. Dengan kita mampu memahami penderitaan makhluk lain, maka cinta kasih itu baru bisa muncul. Kalau nggak bisa. Berarti inner child kita itu memang harus ditumbuhkan karunanya itu sejak kita kecil. Inner child ditumbuhkan. Jadi inner child itu
kan setiap orang kan punya inner Oke, child-nya. iya, Nah, berarti inner child itu kita yang maksudnya makin dewasa itu berarti kita juga harus belajar untuk memiliki empati. iya. Jadi inner child, ya inner child ini akan sangat mengganggu ketika kita tidak mau menerima kenyataan yang ada. Itu untuk diri kita sendiri ya. Dan ketika kita berhadapan dengan mereka yang mengalami masalah inner child itu, kita harus bagaimana? Ya tadi, menumbuhkan kebijaksanaan dan belas kasih pada diri kita. Kita memahami bahwa mereka juga sebagai individu yang menderita. Dengan demikian ya tidak akan mengganggu. Karena kita kan selalu misalnya mengharapkan perfect semuanya, tidak mau memahami keadaan orang lain, itu akan membuat kita menderita. Ketika orang tersebut yang mengalami masalah inner child, ya kita bagaimana menerima, merangkul mereka, memeluk mereka yang sedang menderita ini. Dan tentu saja ketika kita memahami itu, kalau mereka mengalami inner child yang bermasalah atau emosi-emosi yang masih terpendam dalam diri mereka, bagaimana kita perlahan-lahan ya tadi membantu mereka untuk rilis dari kungkungan inner child mereka. Tadi ya kita memahami tidak semua orang bisa meditasi, ya kita misalnya ngajak mereka dengarkan dhamma, kita ngajak mereka untuk ya melihat kondisi yang ada, misalnya mengajak mereka melihat penderitaan orang lain. Ada loh yang jauh lebih menderita dari kamu gitu, misalnya kita mengunjungi panti jompo, bisa jadi ya panti asuhan, jadi kita melihat penderitaan orang lain, kita jadi ikut turut berempati dan bersimpati. Benar ya sih. Jadi kalau nggak konseling, iya, jadi seperti saya, kita mungkin bisa menemukan teman kita yang bisa memberikan konseling. Seperti di CD kan juga kita ada konseling. Jadi ketika kita lagi pingin butuh seseorang mendengarkan, kita bisa cari profesionalnya. Benar. Jadi saat ini sebenarnya banyak sekali sumber-sumber yang bisa membantu. Tergantung sejauh mana kita mau membuka diri. Benar. Karena terkadang mereka itu tidak mau membuka diri, itu yang sulit. Benar. Jadi kadang tuh dia merasa itu seperti aib gitu loh. Jadi dia nggak mau open gitu loh. Iya. Akhirnya jadinya membuat dirinya itu menjadi tambah sakit. Iya, akhirnya nggak ketemu obatnya. Iya, wah sangat menarik sekali membahas tentang inner child. Kalau dibahas itu nggak akan ada habisnya, karena jadinya tambah luas. Jadi akhirnya jadi ruang lingkupnya itu kayaknya ya akhirnya kayak dunia mental ya. Iya. Mental health-nya itu bermasalah. Benar. Gitu. Benar. Oke lah, thank you sekali Ayat untuk sharingnya malam ini ya. Jadi kita untuk kesempatan kali ini sekali lagi saya akan memperkenalkan apa itu CD Counseling. Program Life dan Mature ini merupakan program yang mensupport CD Counseling. Kalau kamu lagi punya masalah, punya problem, masalah keluarga, ekonomi, atau bahkan masalah hukum sekalipun, CD Counseling membuka kesempatan untuk kamu konsultasi secara free. Jadi silakan hubungi kontak CD Counseling di nomor 0811987330. Dengan senang hati para konselor kami akan menjawab pertanyaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hadir untuk kita semua, umat Buddha aplikasi Budayana. Oke, jadi terima kasih untuk Ayat yang sudah hadir di acara Life and Mature malam ini. Sangat menginspirasi. Semoga sharing Dharma hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Ya, sadu. Terima kasih.